Mantap. Monitor Bang Fatul Bari sudah monitor? Monitor Ustaz. Maaf Mantap. lagi kepental, lagi baca surat screenshotan Ustaz. Oh Jangan marah gitu. Ustaz. Oh Ustadz, iya iya. pertanyaan saya mah di typing aja ya Ustadz ya. Biasa. Oh Bang Kin mau nanya, bilang nggak Bang Kin? Aku salam Biasa. tadi ndak ada jawaban. Udah ngetek Ustadz Tahta itu. Ini memang penghujat satu ini agak lain ini memang Ustaz. Yang mana? Tapi jangan rungkat Bang Madu. Soalnya kalau Bang Kin naik mau rungkat gitu. Jangan. Enggak. Jangan di trending. Oke, Bang Fatul Bari dan Bang Kin silakan. Siap. Ini framingan dari kaum sebelah yang Tuhannya ulang tahun 25 itu Ustaz. Masih ada di bawah dianya Ustaz. Katanya orang Timur Tengah itu bangsa Arab yang enggak pernah ada sejarahnya Nabi katanya Ustaz. Maka sebenarnya Muhammad itu bisa dikatakan Nabi palsu karena tidak ada sejarahnya kalau di Arab itu ada Nabi katanya Ustaz. Nabi yang benar itu ya dari bangsa Israel katanya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Mantap. Jadi mereka ini kenapa tidak kenal Nabi utusan? Karena terlalu jauh. Antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad terlalu jauh. Kalau Sriwil kan berturut-turut. Kalau Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Adimanab, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tirah, Ya'rub, Yasjud, Nabit, Ismail bin Ibrahim. Jauh kan? Memang di dalam Islam orang Arab itu tidak kenal apa itu Nabi, apa itu utusan. Ya makanya kadang-kadang ada Al-Quran itu mengatakan gini, kalau kamu ragu, coba tanyalah ke ahli kitab. Itu maksudnya gini, orang Arab ini punya keyakinan, masa engkau Muhammad utusannya Allah, wong kamu manusia? Karena dalam pikiran mereka, yang namanya utusan Allah itu bukan manusia, malaikat. Akhirnya Al-Quran, ya kalau kamu ragu, ya, atau tidak percaya bahwa utusan itu manusia, coba nanya ke ahli kitab. Andai kan nanya dijawab oleh ahli kitab. Ya ahli kitab, benar Tuhan itu mengutus manusia. Iya, Musa itu manusia. Daud manusia. Ishak manusia. Yakub manusia. Semuanya manusia. Nah, maksudnya itu ayat itu ya. Nah, terus Nabi yang kenal, bahkan yang kenal Nabi Muhammad itu utusan ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang yang diberi, yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Makanya ketika Nabi Muhammad ini Siti Khadijah itu kan ahli kitab dia. Ya. Tapi ingat, ulama semuanya berpendapat yang tauhid, bukan seperti Nasrani yang kita kenal sekarang. Karena dulu ya, setelah Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, umatnya ini terpecah menjadi 4. Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. Sedangkan Yakubiyah Malkaniyah ini mengatakan dulu Tuhan bersama kita. Jadi Nabi Isa ini ibaratkan Tuhan yang turun jadi manusia. Yang Nasturiyah dulu anak Allah bersama kita. Gitu. Jadi seperti ajaran pagan itu loh, dewa punya anak. Ya. Yang Markusiyah tri itu semuanya sesat. Tapi kenapa mereka yang tersesat ini banyak? Karena diimani oleh pengikutnya banyak dari Romawi Yunani. Yang mana Romawi saat itu raja besar. Sehingga mereka kalau menaklukkan langsung, mau tidak mau harus ikut agama mereka. Yang kelima ini Muslim. Maksudnya Muslim itu tetap ajaran tauhid seperti Isa. Mereka banyak ke Arab malah. Ya, ke Timur Tengah.
Makanya Waraqah bin Naufal itu dengan Siti Khadijah itu yang tauhid mereka. Dan mereka tahu Nabi Muhammad ini seorang nabi. Coba baca sejarahnya Siti Khadijah itu dengan Waraqah itu. Siti Khadijah ini kenapa melamar Nabi Muhammad duluan? Karena tahu bahwa nabi ini akan menjadi seorang nabi. Tanpa orang Seriwil, ada namanya siapa itu perempuan, pingin menikahin Abdullah, ayahnya Nabi. Karena dia tahu dari dia akan punya anak seorang nabi. Kalau saya jadi istrinya berarti kan dari saya gitu. Ternyata Abdullah memilih Aminah. Gitu ya. Nah, sehingga ketika Nabi keluar dari goa itu, Siti Khadijah gembira. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Gitu. Jadi, walaupun Nabi Muhammad bukan dari Seriwil, tapi kan satu keturunan. Nabi Ibrahim punya 2 putra, Ismail, Ishak. Dari Ishak akan muncul nabi-nabi Seriwil. Dari Ismail akan muncul nabi untuk seluruh alam. Kapan munculnya itu? Setelah Nabi Seriwil selesai. Nah, terbukti kan? Munculnya Nabi Muhammad setelah Nabi Seriwil selesai. Nabi Isa. Nabi Isa mau dibun-bun, apa dalam Bible? Tongkat kerajaan akan diambil daripadamu. Ya, yang tinggi akan direndahkan. Kalian tinggi dari dulu. Ternyata kalian dianak emaskan, malah semakin melunjak. Ya. Utusan Nabi banyak dibun-bun. Akhirnya ditinggalkan oleh Allah. Giliran dari Ismail muncul. Jadi kalimat yang tinggi akan direndahkan. Seriwil. Karena dulu tinggi, karena banyak nabi-nabi diutus. Terus akan direndahkan karena nabi-nabi itu dibun-bun oleh mereka. Coba bayangkan. Mereka ini berturut-turut. Telahir ini ingin dibun-bun. Zakaria dibun-bun, dimutilasi. Putranya Nabi Yahya dibun-bun. Giliran Yesus, Nabi Isa diselamatkan. Langsung Tuhan murka, direndahkan mereka. Bangsa lain yang ditinggikan, yaitu dari Ismail ini. Nabi Muhammad. Jadi jangan, enggak kami tidak percaya karena bukan Seriwil. Loh, Nabi Abraham bukan Seriwil. Coba, makanya mereka coba ketik nama-nama nabi dan negaranya. Yang dari Seriwil itu mulai dari Ishak doang. Ishak, Yakub, sampai nanti dari Yakub, Daud, Salomo, Musa, kayak gitu. Ya, makanya ketik saja nama-nama nabi dan negara-negaranya. Gitu. Kan banyak di luar Seriwil. Aduh, apa ini? Ujaran kebencian, Ustaz. Udah tahu juga sih aku. Mau dilanjutin apa ganti akun, Ustaz? Ganti aja dulu. Oke, siap. Mantap. Ya, alhamdulillah. Ustadz Tahta sudah mendapatkan surat cinta dari Bapak TikTok. Kayaknya ada ketapel yang masuk ke dalam komal kita. Silahkan untuk kawan-kawan digas tap-tap layarnya, jangan dihentikan, dan jangan juga love orange-nya dihentikan juga. Alhamdulillah. Jatmiko, aku masih respect sama yang lain. Kalau kau jangankan akunmu, hurufmu, bola matamu, ndak sudi aku nyah dari sini. Udah saya hempaskan, Ustaz. Di mute, blokir aja. Oh, siap. Blokir. Saya masih toleransi padahal, Ustaz. Kita sekali lagi, alhamdulillah ya, Bapak TikTok, dengerin kuping Bapak TikTok. Di sini tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian ya Bapak TikTok ya yang terhormat. Jadi untuk kawan-kawan di bawah, typingannya pun dijaga ya untuk yang muslim. Jangan kayak mereka bisanya cuma hujat. Masa kita hujat juga gitu. Jangan pakai jurus mereka gitu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya, sambil menunggu Ustadz Tahta datang hadir lagi di sini, kita sematkan dulu juga love orange-nya. Yang belum love orange silahkan di towel love orange-nya, alhamdulillah.
Sebentar ya Ikhwan Willah, sambil menunggu Ustaz Tahta digas lagi love orange-nya sama tap-tapnya. Yuk. Untuk pertama kita jatahkan 100k untuk tap-tap di malam ini di awal season ya. 1 jam pertama ini. 2 jam 200, 300, 400, bahkan 500. Gimana? Itu akunnya Bang Kacong itu kena juga itu Ustaz. Akunnya Bang Kacong mana? di bawah kena pembatasan beliau. Nggak kelihatan aku. Ustaz Tahta hadir barusan. Entah di mana. Ntar dulu kita cari Ustaz Tahta ya. Padahal Kok nggak kita ada di aku ya? menyampaikan- Ustaz Tahta jangan sebut Sriwil. Iya, Sriwil. Oke, untuk kawan-kawan digas lagi tap-tapnya love orange-nya ya. Sambil nunggu Ustaz Tahta juga. Kalau boleh nambah dari jawaban Ustaz Tahta tadi, mereka itu gimana ya? Mereka itu apakah tidak baca gitu di kitabnya? Nabi harus dari bangsa Sriwil. Itu namanya suka-suka udel mereka sih. Lucu Iya. juga gini, Ustaz. Nggak ada satupun nabi dari bangsa Roma Ustaz. Wah, Aneh kan itu di situ, lu Ustaz? juga tuh. Itu. Nah, ya kan Ustaz. Aneh kan Ustaz. Nah, gitu. Padahal kitab mereka itu bahasa Yunani Ustaz. Oh, Nah, iya, makanya. Yunaninya yang jadi nabi. Nah, Oke, Ustaz Tahta sudah balik. Jadi banyak itu Ikhwan Fillah tertulis nyata terpampang di depan telapak mata mereka sendiri kalau nabi yang lain yang di luar Bani si rewel itu banyak saudara-saudara. Oke. Ada tanya Ustadz itu Ustadz, Nabi itu punya jasa apa tadi di bumi Nusantara ini? Ini nih, memang lanjut itu Ustadz. yang tadi malam Ustaz. Itu Tidak yang tadi apa-apa, malam, tidak Ustaz. apa-apa. Pasti Biar itu dia lebih dengar. menarik, Ustaz. Oh, Eh. siap. Bentar ya, bocilku nangis ngejar tuh. Bentar ya, aku izin Ustadz, lanjut. Izin titip Bang Fatul Bari. Siap. Kalau kita harus berterima kasih kepada Kristen sama Islam. Jasanya Kristen Belanda, jasanya Islam mengusir Belanda, itu sama-sama berjasa. Ya itulah jasanya kita. Kalau OTAN jasanya bisa mengirim Belanda, jasanya Islam mengusir Belanda, itu sama-sama berjasa ya. Kalau di Indonesia itu, ya itu doang sudah yang kita rasakan jelas ya. Oke. Siap, Ustaz. Giliran siapa nih tadi bertanya? Bang Kin kah? Atau Bang Judas? Bang Yulian aja. Ini pasti ada subhat di Bang Yulian. Silakan Bang Yulian. Fadol. Baik, terima kasih atas waktunya. Begini Ustadz Tahta, ini sebuah pertanyaannya sangat pedas ya bagi saya, tapi mungkin akan mudah dijawab oleh ahlinya karena saya belum begitu ahli untuk menjawab. Jadi pertanyaannya kayak gini Ustadz, tentang Al-Quran Surat Al-Maidah 544 yang bunyinya barang siapa tidak dihukum dengan hukum dari Allah maka kafir. Dan fakta yang kita jalani sehari-hari ini ternyata kita tidak dihukum dengan hukumnya dari Allah itu. Seperti pakai hukum KUHP atau hukum apa gitu. Tafadhol. Oke. Jadi ada yang namanya hukuman itu kita sendiri yang memakai. Ya, ada hukuman itu harus pemerintah. Seperti kisos pemerintah itu.
Misalnya Bang Yudas ini bapak saya, dibumbun orang. Yang membumbun Pak Yulian. Saya tidak boleh langsung membumbun Pak Bang Yulian. Karena yang punya kewajiban kisos itu pemerintah. Gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Kecuali yang lainnya. Kenapa kok kisos itu harus pemerintah? Biar tidak ada membalas-membalas. Jadi masalah kita misalnya membumbun tidak dibumbun. Karena kita pemerintah yang itu ikutin udah. Dan masalah di Indonesia ini sudah dimusyawarahkan oleh para ulama dulu. Jadi bukan salahnya kita. Andaikan salah nanti bukan kita. Gitu kan. Jadi ada penetapan hukum itu bukan kita yang menentukan. Harus berkaitan dengan pemerintah. Ya, kalau memang misalnya dalam hukum Islam seharusnya kan membumbun itu dibunbun. Kok kita tidak melakukan Indonesia? Kita kan rakyat. Sedangkan kisos ini harus pemerintah. Nah, ternyata alasannya gini. Kalau saya melakukan sendiri, nanti turun-temurun nanti. Saya tidak terima karena Yudas bapak saya dibunbun. Saya bunbun langsung Bang Yulian. Nanti anaknya Bang Yulian sama. Oh ayah saya dibunuh tahta. Nanti terus gitu. Makanya harus pakai hakim yang semua yang menghukumi itu. Jadi kita tenang aja walaupun kita ini misalnya benar-benar salah. Bukan kita. Gitu ya. Yang penting kita jalanin aja yang sekarang ini. Nah, sedangkan ayat-ayat Al-Quran sama dengan gini. Dulu Al-Ma'idah 44-nya. Dulu ketika Allah mengutus Musa, hukumi seriwil pakai Musa. Sampai Allah mengutus Nabi Isa. Maka hukumi mereka pakai Isa. Nah, di zamannya Nabi Muhammad, pernah orang-orang ahli Taurat minta hukum. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, kan ada di kitabmu. Ternyata oleh Allah diberi turun ayat lagi, tidak boleh sekarang. Harus pakai hukum yang sekarang ini, Al-Quran gitu. Ya. Jadi tidak boleh kita pakai selain itu. Di zaman awal-awal Nabi Muhammad diutus itu masih ada. Mereka minta hukum. Akhirnya oleh Allah, pokoknya Muhammad sekarang. Siapapun minta hukumi mereka pakai apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran gitu. Jadi kita sekarang tidak usah mikir bagaimana di Indonesia ini. Andaikan itu benar-benar salah, bukan kita gitu. Jadi santai aja. Dan ini sudah dimusyawarahkan dulu, katanya para ulama-ulama itu. Gitu. Oke. Karena ini satu pertanyaan yang bikin saya juga pernah ngeri-ngeri sedap gitu loh. Memang faktanya saya tidak dihukum dengan hukum Allah gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab waktu itu. Untuk satu pertanyaan lagi, apa masih diperbolehkan Ustadz? Lanjut Bang Yulian. Terus aja daripada kosong, jangan sampai kosong ya. Terima kasih Ustadz Tahta yang baik hati dan tidak sombong. Begini Ustadz, mengenai Al-Quran surat Al-Ashr ini ya. Di sana mengatakan Allah bersumpah demi waktu dan mengatakan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kebanyakan dalam keadaan merugi. Apakah Islam memang mayoritas manusia gagal dalam hidupnya? Jadi apakah memang kebanyakan manusia itu rugi? Dan di sana disebutkan kriteria yang tidak rugi adalah orang yang mengajarkan tentang kebaikan atau apa itu ya, dan mengarahkan ke arah kesabaran. Itu gimana Ustaz? Tafadhol. Jadi ayat itu gini. Pertama, masalah sumpahnya dulu biar tidak dipremi. Allah itu kalau manusia bersumpah harus pakai nama wujud tertinggi, Allah. Makanya huruf qasam itu ada 3. Wallahi, wallahi, Allahi. Jadi tidak boleh kita bersumpah atas nama gunung, atas nama itu tidak boleh. Tidak sah. Harus pakai nama Allah. Kalau Allah sendiri tidak boleh dibatasin. Karena tidak ada wujud tertinggi selain Allah. Maka Allah sendiri bebas.
pakai nama makhluknya. Makasih bundaku. Nah, cuma kata ulama gini, ketika Allah bersumpah atas sesuatu pakai makhluk, maka tugasnya kita ini mencari. Pasti ada sesuatu istimewa yang Allah buat jadikan sumpah itu. Kalau saya berpikirnya gini, ketika wal fajr, demi fajar misalnya, ada keistimewaan apa fajar ini? Oh, ternyata luar biasa. Di antaranya, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Terus ketika Allah bersumpah atas nama waktu, maksudnya orang banyak merugi itu gini loh. Kita ini banyak menyia-nyiakan waktu. Padahal kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, waktu kita diciptakan beribadah kepada Allah. Ternyata kita inti dari kehidupan tidak kita jalanin. Malah sibuk dengan yang lainnya. Makanya ulama-ulama dulu itu, kalau mereka tidur terlalu lama, nangis langsung. Ya Allah, ketika saya tidur, saya tidak berzikir. Berapa jam saya ini? Ya, nganggur. Karena tidur. Apalagi kita. Kita kadang-kadang kumpul-kumpul. Ya kalau kajian kayak gini enak. Bagaimana kalau kumpul-kumpul cuma gosipin orang? Ya, tidak ada manfaatnya itu. Berarti itulah orang yang menyia-nyiakan waktu, rugi itu. Nanti ketika kita ditanya oleh Allah di akhirat, ini loh pekerjaan kamu selama kamu hidup, mulai kamu balik, nangis kita itu. Ya Allah, banyak waktu yang kosong yang tidak aku gunakan. Kalau kosong masih enak. Yang celaka itu banyak waktu yang dibuat untuk maksiat. Maka di situ maksudnya merugi di situ. Ya. Nah, kita kalau sudah tahu hidup itu ibaratkan orang cari uang itu loh. Sedikit walaupun sedikit, kalau itu uang ambil, lama-lama banyak. Jangan sampai dikit-dikit menghabisin uang, lama-lama habis. Ya hidup juga gitu. Sedikit demi sedikit ambil pahala, cari kebaikan amal soleh. Ini tidak mencari amal soleh, dosa yang banyak. Akhirnya apa? Merugi banget orang itu, kita ini. Ya, jadi maksudnya gitu ayat-ayat itu ya. Waktu itu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Ya, waktu bagaikan pedang kan kayak gitu ya. Kan banyak. Kenapa banyak hadis-hadis tentang waktu itu? Coba ya, hadis tentang waktu gitu ya. Tentang hari gitu. Banyak hadisnya. Waktu bagaikan pedang kayak gitu. Terus waktu itu. Pokoknya banyaklah hadis-hadisnya itu. Supaya apa? Supaya kita itu amal soleh yang kita cari. Kalau tidak seperti itu, ya rugi kita. Sedangkan ayatnya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Jadi kita ini, dari pagi bangun, ya, sampai tidur lagi malam, apa yang kita lakukan? Kebaikan? Atau dosa? Atau nganggur? Tidak ada apa-apa. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Nah, ini mikir sendiri. Maksudnya orang yang merugi di situ banyak menyia-nyiakan waktu. Padahal nanti saya dulu diceritakan oleh guru ya. Ibaratkan kita ini nanti CCTV-nya itu ditampakkan ke kita. Saya waktu berumur 20, waduh, kok banyak dosanya. Pacaran melulu saya. Pas umur 30, alhamdulillah. Ini saya banyak pahalanya. Ada apa ini? Oh iya, ini CCTV-nya ini. Saya sering kajian saya. Kumpul-kumpul sama madu tahta gitu. Mendengarkan kajian-kajian atau ilmu. Ya. Ini di tahun 2022 ini kok banyak dosa. Oh iya, saya ngobrol-ngobrol melulu di TikTok. Tidak ada ilmu sama sekali. Akhirnya banyak yang kosong. Akhirnya merugi di situ ya. Gitu. Begini Ustadz, untuk spesifikasi ayat selanjutnya kan ada kriteria yang disebutkan yang tidak merugi itu tadi Ustadz, yang watawasobil haki, watawasobil sabar itu. Yang coba baca. Ya itu sudah dijelaskan kan di ayatnya. Yang tidak merugi itu ya itu sudah.
yang melakukan amal-amal soleh, yang saling nasihat menasehati kayak gitu. Berarti secara spesifikasi pendakwah ya Ustadz ya, kalau boleh Ya ditafsirkan. enggak, walaupun bukan pendakwah, yang penting kita ini hidup itu ya. Ada amal soleh, ada kebaikan, ada pahala, ada dosa. Yang merugi itu, ya itu orang yang hari-harinya ya banyak melakukan kejelekan. Yang beruntung orang yang selalu hari-harinya diisi dengan kebaikan. Gitu doang intinya. Dan harus jadi pendakwah. Ya kalian bekerja saja, pahalanya besar itu. Cuma banyak orang menyanyiakan kerja, yang penting kerja. Coba keluar rumah. Ya Allah, saya bekerja ini agar supaya saya bisa ngasih nafkah anak dan istri. Selama Anda bekerja, pahala itu. Kan innamal a'malu binniyat. Cuma kadang-kadang kita, aduh pagi lagi, kerja lagi, kerja lagi. Ya, akhirnya. Coba, gini loh, mubah itu bisa dijadikan pahala. Mubah itu apa? Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan nggak apa-apa. Contohnya tidur. Tidur itu mubah. Bisa nggak jadi pahala? Bisa. Dengan apa? Niat. Ya Allah, saya tidur ini supaya nanti subuh saya segar, semangat sholat. Pahala sudah itu. Baca doa. Ya. Udah. Jadi selama tidur pahala. Kalau kita langsung main TikTok sampai tertidur, tidak jadi apa-apa. Mubah. Gitu. Luar biasa. Sangat memberi membuka cakrawala pikiran saya untuk lebih dalam memahami ilmu-ilmu yang belum bisa saya kuasai. Terima kasih atas penjelasannya. Apa mungkin yang lain lagi duluan, saya tak mencari bahan baku. Oke. Hebat Ustadz Tata ini Ustadz Madu. Apa tuh? 1 peluru 2 sasaran Ustadz Madu. Wah. Gitu. Iya. Tapi aku ada satu sih. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang sabar, kan gitu. Saling mengingatkan kebenaran itu mudah loh. Contoh nih, kita punya teman, kita nasehatin. Jangan. Enggak, enggak, sensi banget. Kita ingatin, jangan sembah anak manusia, kawan. Sembah Tuhan yang benar. Oh, benar itu udah. Masuk. Gitu. Oke. Masuk, tapi tepuk tangan dulu buat saya. Jangan di saya. Bang Fatin Bari, silakan. Siap Ustadz. Takutnya Ini disuruh pertanyaan. apa lah. Ini ada pertanyaan Ustadz dari kaum yang Tuhannya dikonsilikan Ustadz. Katanya kapan Nabi Muhammad itu dilantik jadi nabi katanya Ustadz. Apa benar dia itu dilantik katanya Ustadz. Tuhan dikonsili katanya katanya. Itu kan kalau Islam kan udah jelas. Makanya ada, coba dalam hadis itu ada dua. Ada yang pertama, apa Mujammil apa Mudassir itu Bang Yudas. Ada yang mengatakan itu hadisnya pertama. Ada yang mengatakan al-alaq. Ternyata ini tidak bertentangan. Kata ulama, surat al-alaq itu Nabi dilantik menjadi Nabi. Terus ya ayuhal Mudassir apa Mujammil itu? Itu sebagai utusan. Karena disuruh keluar untuk menyampaikan. Kalau cuma menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan cuma ya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu gitu. Kan belum apa-apa masih. Kata ulama itu sebagai nabi. Baru yang kedua, ya. Mudassir gitu ya. Itu baru jadi utusan karena diperintah untuk menyampaikan sudah. Gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad jelas. Nabi atau utusan itu kapan dia jadi? Setelah menerima wahyu. Gitu. Kalau Nabi Isa kan
secara perkirakan kira-kira umur 29 atau 30. Anggaplah 30 karena 33 lebih dia diutus. Kalau Nabi Musa pertama kali di Gunung Sinai itu kan ada ceritanya. Waktu dia melihat cahaya, apa itu? Istriku, kamu tunggu di sini ya. Saya mau periksa dulu tempat itu. Baru innani anallah kayak gitu. Pokoknya para nabi ini kapan dia dilantik oleh Tuhan menjadi nabi atau utusan? Ya ketika menerima wahyu. Gitu. Nah, justru kalau mereka ini ketika ngomong saya ini nabi, tapi kalau saya nanya, kapan? Di mana pertama kali dia dilantik jadi nerima wahyu? Apa bunyinya? Kan tidak tahu mereka. Kalau kita kan jelas. Kapan nabimu jadi dilantik jadi nabi? Umur 40. Karena saat itu dia menerima wahyu al-alaq. Tempatnya masih ada sampai sekarang. Enak. Mereka ini menanyakan ke kita yang mana kita lengkap jawabannya. Gitu. Oke. Mantap Ustaz. Lantas gini Ustaz. Ada pertanyaan pribadi dari saya Ustaz. Apakah pernah Ustaz umat muslim itu mengkonsilikan dan melantik Allah itu sebagai Tuhan Ustaz? Ya tidak. Kalau tidak ada konsili-konsili kalau ketuhanan itu. Yang penting yang menyampaikan utusan Tuhan itulah. Tinggal kita tidak usah lantik-lantik. Intinya ketika para nabi atau utusan menyampaikan, maka kita sebagai umatnya ini ada dua. Yang menolak ya orang kafir disebut. Yang menerima ya orang beriman. Gitu doang, tidak usah konsili. Pokoknya semua para nabi ketika diutus menyampaikan, maka umatnya pasti ada dua. Makanya Nabi Muhammad itu ketika di Mekah, kenapa ayat-ayatnya selalu bunyi, Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina kafaru. Selalu gitu. Karena saat itu ditolak dia. Ketika di Madinah rata-rata ayatnya, Ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Karena memang umatnya para nabi ini, ketika diutus, tidak usah konsili. Tinggal menyampaikan, yang mau menerima ya beriman. Yang menolak ya kafir, gitu doang. Oke. Selamat malam Bang Sony, silakan. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam. Gimana Bang? Mau Ada nanya yang sama mau? Pak. Iya, nanya apa? Aku nggak mau berdebat, aku cuma mau tanya. Heeh. Dulu berapa minggu yang lalu saya pernah bertanya dengan Pak Ustadz ini katanya Ustadz ya Bang ya. Iya, kenapa? Iya. Dulu pernah saya tanya dia di dalam Al-Quran itu ada nggak nama Hawa? Dia bilang ada. Setelah kutanya orang, kutanya Ustadz di sini, nama Hawa itu nggak ada. Berarti bohong dong abang ini. Saya mau memperjelas itu Bang. Udah, gitu doang. Ya, Ah, iya. Makanya saya kalau ditanya kayak gitu langsung jawab saya. Iya. Terima kasih Bang. Lanjut Bang. Saya kan gini, wa zaujuka itu baca jalalainnya, Hawa itu. Iya kemarin dulu abang bilang kan di Al-Baqarah berapa ya? Ada 19 Al-A'raf juga. Coba 19 itu. Iya di Al-Baqarah katanya kan. Lalu karena saya nggak bisa bahasa Arab, lalu saya minta tolong sama teman-teman saya ya sahabat saya yang Muslim. Lalu dia bilang memang nggak ada itu tertulis letter. Ya, enggak, sekarang gini, coba sekarang gini aja. Iya Bang. Saya kalau ditanya itu langsung saya jawab pasti. Bahkan kalau nanyanya di Komal ini, langsung tak suruh buka, tak suruh baca. Coba buka Madu. Jalalain Madu. Al-Baqarah ayat 35 coba. OTW Ustaz. Di Al Masih OTW, sabar. Ntar dulu. Udah. Nanti di akhir saya izin tanya ke Pak Sony Ustaz. Al-Baqarah 35 dengan Al-A'raf 19. Kita buka di mananya Ustaz? Al-Baqarah atau Al-A'rafnya? Ya terserah. Kalau Al-Baqarah 35, kalau Al-A'raf 19. Al-Baqarah aja dulu biar ada panjang-panjangan.
Bentar. Jadi Ini kalau Bang, Anda ini Bang kalau Ustaz, kalau Kak Ustaz. Anda pernah nanya ke saya ngomong tidak dijawab, salah. Saya dari Bukan. dulu langsung tak tampilkan. Bukan. Yang saya bilang itu Bang Ustadz, dijawab. Saya ingat di Al-Baqarah 35, cuma saya suruh teman saya, nama Hawa itu tidak ada di situ. Namanya loh, letter H, A, W, A gitu loh, Bang. Ya makanya habis ini kamu baca sendiri ya. Bentar dulu, kita buang efek. Baca sendiri ya. Di Al-Quran, Bang ya, di Al-Quran. Ini kan. Kami kami berfirman, hai Adam, berdiamlah kamu, yakni kamu sendiri, kamu yang kedua berfungsi sebagai bla 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 bersama istrimu nih, bersama istrimu yakni Hawa. Itu di Al-Quran. Al-Quran mana, Bang? Biar saya ini catat, biar kutunjukkan, biar kutokok kepala kawan gitu. Heeh. Ya gini Bang. Kan saya udah bilang, kalian kalau mau debat dengan orang Islam, Islam ini paham Al-Quran dengan ilmu-ilmunya. Bukan Apa debat. ilmu Al-Quran itu? Bang, Nahu, sarrah, balaghah, ilmu bade', bayan, tafsir, asbabun nuzul, ilmu bade', bayan, ma'ani. Itu ilmunya. Kalau kamu nanya ke orang, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti Al-Quran, cuma baca terjemahan, ya nggak bisa jawab. Yang saya bilang tuh tadi, Bang, yang saya tanya itu teman sahabat saya Muslim. Kan saya kan nggak ngerti bahasa Arab, makanya saya tanya. Ya Jadi sudah, karena sekarang kan Anda nanya. Sekarang kan Anda yang nanya ke saya. Sudah saya tampilkan. Bang. Tapi gini Ustaz, Kristen itu nggak tahu malu juga sih. Hawa di sini ketulis Hawa di sini. Apakah ini memang benar-benar Hawa? tadi, Bang, di mana Ini loh. tadi di Al-Baqarah berapa tadi? Ya, di sini di Kejadian 2:30 nih, namanya Hawa. Ya, dengerin dulu. Aku kasih tahu dulu, sabar. Enggak. Di sini memberi nama Hawa. Kemudian di sini nggak bisa diem orang. Kita buka nih, apakah memang benar Hawa? Oke. Silahkan dibaca sendiri. Hawa di sini apa? Madu, tertulis di mana tadi? Al-Baqarah berapa? Di Kejadian. Jangan ke Baqarah dulu. Kalau Cafa. sudah dibacakan, orang semua nyimak. Kan udah aku bilang, kalau kamu baca Al-Quran cuma terjemahan doang, ya kamu udah akan nemu, udah akan tahu. Kalau saya kan baca dengan tafsirannya semuanya. Nah, Nah, Anda mau terima atau tidak, urusan Anda itu. di sini Ustaz, orang Kristen ini dari mana dapat Hawa? Ini per awalnya ini Cafa. If. Ini if loh. If, Cafa. Hawa dari mana? Siapa yang ngasih tahu itu Hawa? Kalau dalam Bible yang sekarang nggak ada nama Hawa itu, karena Nabi Yesus, Nabi Musa tidak pernah menyebut nama Hawa, itu nggak ada. Terus sekarang Anda terjemahkan Hawa. Ya salah, berarti kalian ini ikut-ikutan umat Islam. Nama Hawa di Biblemu itu. Belum. Nggak pernah Yesus ngomong Hawa, nggak pernah. Kalau Nabi Muhammad pernah. Ada hadisnya. Pernah Nabi Muhammad ngomong Hawa ini. Tapi di sini teks aslinya Cafa. Yunaninya if tuh. Oke, yang Hawa dari mana? Dari mana Hawa? Mundur alon-alon. Jangan mundur alon-alon. yang kedua, Bang Ustadz, mau saya belajar begini. Halo. Apa Oke, lagi? sekarang kan tentang Hawa tadi mungkin teman saya itu memang kurang ya. Oke lah, udah. Cuma aku tanya Al-Baqarah berapa, si Madu ini kayak kasar kali, nggak dikasih ini kesempatan ngomong. Al-Baqarah berapa tadi, Kok Bang? aku yang salah, kau yang barbar. 35. Al-Baqarah 35 itu kamu buka Jalalain, siapa istri di situ namanya? Kayak umat Islam ya, misalnya ditanya. Tahta di sini kan dalam Al-Quran kan cuma istri di situ. Namanya siapa Tahta? Oh, kamu buka tafsirnya, siapa istri di situ namanya? Hawa.
Tadi sudah kita tampilkan kan. Oh, berarti namanya ditafsir. Udahlah, nggak apa-apa lah. Loh, Oke, karena nggak di apa-apa. hadis kan Hawa disebut. Kalau Al-Quran cuma istri itu siapa? Di hadis kan banyak. Ya, bahwa Nabi Muhammad ya menjelaskan tentang istrinya Adam, ibu Hawa, gitu tuh. Nah, sehingga di Al-Quran itu maksud istri itu ya Hawa. Nah, yang di Bible yang niru-niru. Jadi ketika dalam Bible itu perjanjian lama ada Hawa-Hawa itu gak ada. Mereka Yalah. itu bukan Islam gitu loh. Baiklah, mau ikut-ikutan yang jelasnya terserah lah. Cuma baru yang perlu yang mau kutanya Pak Ustadz tentang hadis Pak Ustadz. Apa bunyinya? Aku nggak salah ya kalau aku nanya ya. Iya, lah, silakan. Iya. Sebentar, hadis itu kan ditulis apakah saat sang Nabi Muhammad lah aku bilang kan ya kan Pak Ustadz ya. Itu waktu masih hidup atau sudah wafat? Kalau mati Oke, kasar kali. Jadi hadis itu setelah wafat Nabi baru. Bahkan ada yang ratusan tahun ditulis. Karena hadis itu dihafal. Lalu di masanya Umar Abdul Aziz gitu itu. Nanti khalifah ini menyuruh Imam Bukhari. Mendingan kamu bukukan saja. Kalau awalnya makanya Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis itu. Imam Ahmad itu. 1 juta hadis hafal. Kalau kita, 1 aja enggak. Oh, berarti Jangan dikira, tata wong di zamannya nabimu tidak ditulis kok sekarang ada. Karena memang dihafal. Orang Islam itu, ulama itu, hafalannya itu luar biasa. Imam Bukhari umur 15 tahun, hafal 18.000 hadis. Umur 15. oke. Jadi, gak masalah ditulis kapan. Yang seperti gini. Orang, saya tidak nulis Pancasila. Di rumah saya, di rumahmu gak ada Pancasila 5 itu. Tapi Anda hafal kan? Kan tidak butuh tulisan. Wong sudah hafal. Ayo. Ya, oke. Kita ikuti aja lah. Iya. Baru yang tentang hadis itu juga tadi jawabannya setelah sang Nabi wafat ribuan tahun kata Bang Ustadz kan? Begitu Iya, ya? karena dihafal. Oke. Iya, Bukan baik. bukan ribuan. Ya, setelah Nabi wafat, para sahabat kan menghafal, diamalkan sampai ke ulama. Baru nanti di zamannya Imam Bukhari dibukukan gitu. Baik, Bang. Nah, terus apa? Ya, terus yang menghafal ini ataupun yang menulis ini kan salah satunya kan ada Bukhari kan? Terus kenapa? Terus Bukhari ini dari negara mana dia ini? Imam Bukhari itu bahwa dia itu bukan orang Arab, Bukan orang Arab ya, Uzbekistan oke. gitu. Dan juga Muslim juga dari negara mana? Iya, bukan orang Arab. Kenapa? Kan mereka ini gini ya. Justru setelah di zamannya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, justru ulama-ulama ini hijrah. Ada hijrah ke Baghdad, ada ke Kufah. Makanya banyak ulama-ulama Kufah gitu tuh. Iya. Nggak masalah. Iya, betul. Penjelasan Bang Ustadz bagus juga sih, sesuai dengan yang teman-teman katakan di sini. Jadi pertanyaan saya begini Bang Ustadz. Tadi Bang Ustadz mengatakan Bukhari itu bukan orang Arab, Muslim itu bukan orang Arab, bahkan Tirmidzi juga bukan orang Arab. Ya terus masalahnya kenapa? Jadi permasalahannya bukan masalah Bang Ustadz. Pertanyaan saya, Ya terus. karena saya di sini bukan cari masalah. Nah, Nah, pertanyaan saya, kalau memang Bukhari, Muslim, Tirmidzi, yang lain-lain bukan orang Arab, kenapa mereka lebih tahu daripada yang Arab aslinya? yang Arab aslinya siapa? Ya itu juga yang perlu saya pertanyakan. Ibaratkan gini ya. Ibaratkan saya. Tunggu Bang Ustaz, tunggu Bang. Maaf kali, tunggu Bang. Iya, tahu gimana? Ya. Ini semua yang penulis-penulis hadis ini, pengumpul-pengumpul hadis ini kan bukan orang Arab. Itu udah dikonfirmasi oleh Bang Ustadz. Nah, terus. Lalu Masalahnya. pertanyaannya, kenapa orang Arab asli itu sendiri tidak tahu? Oke, udah saya Kenapa? paham. Udah Iya. gini. Udah saya paham, gini aja.
Saya kalau kamu nanya ke saya jangan panjang-panjang. Jadi gini, orang yang alim-alim di masa sahabat setelahnya banyak yang hijrah, yang alim-alim itu. Ibaratkan gini loh, pusatnya ilmu di Jakarta. Tiba-tiba orang yang alim-alim di Jakarta hijrah ke Kalimantan. Lalu orang Kalimantan yang alim-alim itu, kok bisa Tata? Kok bukan Jakarta? Ya, misal saya ulama besar orang Jakarta, tapi kan saya pindah ke Kalimantan. Lalu saya mengajar banyak santri-santri saya yang terkenal. Terus apa masalahnya? Kok orang Kalimantan yang alim-alim? Loh, karena orang yang alim Jakarta itu pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan mendirikan santri banyak. Loh, masalahnya kenapa? Karena di Arab itu pernah ada suatu konflik lah. Makanya para sahabat, tabiin banyak yang hijrah. Ada kalau ke Rusia itu Imam Malik, ya, Imam Malik Ibnu Akil itu. Ada yang Imam Syafi'i dari Gajah. Tapi kan mencari ilmunya kan sama saja, mau orang mana. Ya, kan gitu. Kan tidak masalah kan? Bisa dipaham nggak? Kayaknya kurang nyambung loh, Bang. Lo kurang nyambungnya di mana? Coba. Wong orang Arab yang alim-alim, misalnya gini ya. Kayak dulu, Indonesia ini dulu perguruannya luar biasa. Malaysia itu cari guru ke sini. Tapi karena pendidikan di Malaysia ini didahulukan, akhirnya muncul sendiri lulusan sarjana-sarjana. Awalnya mereka katanya dulu itu cari guru itu ke Indonesia belajar. Tapi di nomor 1 kan akhirnya alim pulang ke sana. Ya padahal carinya di sini. Kok sekarang sana maju, cerdas-cerdas, pinter-pinter, kuliahnya tinggi-tinggi. Ya tidak masalah. Itu. Begitu juga alim-alim ulamanya di Mekah itu banyak hijrah. Ada hijrah ke Kufah, ada ke Baghdad. Makanya nanti ada Imam Syafi'i di Baghdad. Gitu. Masa tidak paham cuma gitu doang? Bukan. Ini maaf sekali Bang Ustadz ya. Yang saya tanya itu begini loh Bang Ustadz. Kejadian sang Nabi itu kan di negeri Mekah. Tapi kan Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Siapapun yang belajar, Iya, mau dia orang mana pun ya tidak masalah. Kalau dia pinter, iya. bahkan muridnya Imam Syafi'i, Imam Maliki dari jauh-jauh yang terkenal itu. Bukan di negaranya sendiri. Berarti kalau menurut penjelasan Bang Ustadz ini, seolah-olah di negara tempat kejadian itu nggak ada yang pinter-pinter. Kan begitu jadinya. Kan pindah. Ayo. Misalnya gini ya. Di Arab ini ada 10 ulama yang paling terkenal. Pinter-pinter masalah agama Islam udah. Hadis, mufassir, ilmu semuanya. Lalu 10 ini ada konflik pindah. Misalnya di Jakarta ya pindah ke Kalimantan. Oh yang banyak itu ke Sumatera. Ya Sumatera akhirnya yang muncul ilmu-ilmu itu. Jadi Kan gitu kan? Masuk akal nggak? kalau secara dunia seperti yang Bang Ustadz jelaskan itu, ya bisa saja seperti itu. Ya memang kayak gitu. Gimana sih? Yang saya maksud itu begini loh Bang Ustadz. Contohnya sekarang yang terkenal Ustadz-Ustadz itu kan Al-Azhar kan? Kayak Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat. Kan bukan di Timur Tengah, bukan di Mekah sekolahnya. Ada di Libya, di Al-Azhar. Emangnya tuh Timur Mekah itu. Dengarkan Bang ya. Kejadian sang Nabi di Mekah. Ya terus. Jangan dulu dipotong Bang biar sama-sama ngerti nih teman-teman ini kan. Kejadiannya di Mekah, apapun terjadi di Mekah. Oke, di Mekah itu banyak pemuda, banyak yang orang-orang pandai agama. Lalu orang yang dari luar Mekah lebih tahu kejadiannya dibanding orang Mekah itu sendiri. Itu yang aku maksud Bang Ustadz. Oke, sekarang gini Bang ya. Orang yang alim-alim setelah masa Nabi itu kan banyak yang alim. Tiba-tiba di masanya khalifah-khalifah ke bawah itu ada konflik-konflik. Makanya mereka itu banyak hijrah ke luar Mekah.
Lalu di sana nanti mereka mendirikan pesantren, banyak murid-muridnya terkenal. Ya, sedangkan di arah konflik masih. Ulama-ulama ada yang diusir. Akhirnya Islam tersebar kemana-mana. Sampai ke termasuk di Spanyol. Sebelum ditaklukkan lagi, digeser lagi. Banyak ulama di Spanyol itu dulu. Ya. Atau di Rusia, Uzbekistan, sampai ada Imam Bukhari gitu itu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu orang Arab seakan-akan harus Arab yang alim. Yang enggak siapa yang mengaji, menggali ilmu, ya itu yang alim. Kayak di Indonesia ini. Kenapa Indonesia pinter-pinter? Karena banyak pesantren. Gitu. Gak harus ke Arab. Gus Baha itu terkenal banget alimnya itu. Gak pernah ke Arab dia. Gak ada. Maaf, saya bukan membanding-bandingkan Ustadz. Memang ini diakui oleh ulama Indonesia. Gus Baha itu ilmunya gak bisa ditiru oleh Ustadz manapun itu. Karena beliau bisa mengkaji 200 masalah, permasalahan fikih. Sedangkan Ustadz-Ustadz lain cukup baca, bukan mengkaji. Ya. Ya, coba apakah dia lulusan Timur Tengah? Tidak. Masalah sejarah Idrus Romli, tanya, cari Ustadz Idrus Romli. Dia itu semua kitab yang dari Timur Tengah hafal dia. Tidak pernah ke Timur Tengah, Sidogiri. Bahkan di Sidogiri dulu saya nututin, dikatakan purpose berjalan. Karena Pak Idrus itu ya, orang mau debat dengan beliau, mau kitab apapun hafal dia. Ayo Pak Idrus, debat. Dia pakai referensi apa, hafal dia. Percuma debat dengan dia. Wong dia ibaratkan purpose di Sidogiri, purpose itu 3 lantai. Pak Idrus itu ibaratkan purpose berjalan malah dia. Jadi bukan berarti kalau alim itu harus orang Arab, kalau orang lain tidak boleh. Bukan gitu. Gimana coba? Jadi jadi kesimpulannya Bang Ustadz, hadis-hadis itu adakah asli dari Arab? Ada Imam Haramain itu. Imam Haramain itu kenapa dikatakan Imam Haramain? Karena ada orang gini. Kenapa ya kau yang alim-alim di luar Arab? Bukankah Arab ini tempat lahirnya Nabi? Akhirnya Imam Haramain pindah. Ngajar di Mekah, lalu ngajar di Madinah. Maka dijulukin Imam Haramain. Imamnya tanah suci 2, Mekah dan Madinah. Imam apa namanya Bang Ustadz? Imam Haramain. Ya. Oke, mantap kali penjelasan Bang. Gini Bang, nggak usah gini. Kenapa kau bukan orang Arab? Nah, sekarang yang alim-alim di Arab itu pindah dulunya. Ada konflik. Misalnya pindah ke Baghdad, pindah ke Irak. Lalu mendirikan pesantren. Banyak orang dulu kan gini ya. Gini Bang dulu itu. Misalnya ada ulama terkenal, ada di mana? Siapa namanya? Imam Syafi'i. Dia di mana? Di Irak. Berbondong-bondong ke Irak orang cari ilmu. Gitu orang dulu itu. Tapi kalau yang aslinya seperti Bukhari itu memang asli Uzbekistan kan, bukan yang perantau ya kan Bang? Iya, tapi kan dia mencari ilmu juga ke Arab awalnya. Berguru-guru ke orang-orang ulama Arab juga. Iya. Tapi yang seru gini Ustaz. Boleh Ustaz ya yang seru. Imam Bukhari, Imam Muslim belajar hadis bahasanya Arab, kemudian disampaikan dengan Arab, karangannya pakai bahasa Arab sesuai zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pakai bahasa Arab. Ada Bang. Ada Oke lah, kitab Bang. suci. Karena si Madu ini bukannya berdiskusi. Bentar aku ngasih tahu sebentar. Ada kitab suci, Bang. Nyeritain orang Sriwil, orang Wahyudi. ya. Tapi bahasanya Yunani, Bang, itu, Bang. Gimana, Bang? Bang Ustadz. Hah? Bang Ustadz, monitor. Iya, ya. Ya, saya seorang Kristen masuk ke komelnya berbicara dengan Pak Ustadz. Terima kasih dengan penjelasannya. Saya nggak mau di sini berdebat, saya ingin bertanya saja. Tapi Enggak berdebat, aku ngasih tahu cuma. Benar. yang punya room sepertinya agak kepanasan. Jadi Nggak ada panas, Bang.
Ada panas bang, Turun dulu bener. ya Bang Ustadz ya. Udah Oke, gitu oke. doang. Iya, Oke, ya sebelum udah. nanti kita saling menghujat, bagus saya turun dulu Bang Ustadz. Terima kasih Bang Ustadz. Ya, sama-sama bang. Mohon maaf Assalamualaikum. kalau nggak enak hati bang ya. Tapi ya, faktanya gitu bang. Gimana bang? Ya, fakta kadang baik sih. Lanjut bang. Dia sebenarnya salah paham Ustaz Madu, tidak paham. Dikiranya Bukhari itu adalah menulis hadis gitu kan. Padahal dia kan pengumpul cuma kan. Yang menu yang menuliskan sahabat itu. Itu salahnya dia di situ. Iya ya. Yang lucu ini juga Ustaz. Yesus kan orang Israel kan Ustaz. Nah, udah saya jawab tadi. Jangan diulangin lagi. Oh iya Itu ya. Apa? kan Ustaz kan kitab kan Ustaz. Ini saya enggak agamanya kok merujuk ke dari Vatikan itu loh, Ustaz. Lucunya Ustaz. Itu sudah lompatnya beratus-ratus tahun ke depan udah itu. Kita lanjutkan. Ada yang mau naik, kita naikkan dulu beberapa orang yang ada di bawah. Suhu. Iya ada Mas GR. Ah, Bang GR. Oke, Assalamualaikum Bang GR. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada gosip apa di samping Bang GR? Oke, start langsung gas ya. Oke. Udah lama nggak ketemu sama temen Oten. Begitu ketemu ditanya gini, Ustaz. Muslim, udah berapa istrimu? Udah poligami kah belum? Kalau belum berarti engkau tersesat. Udah ngikuti jalanku aja. Ikuti Yesus katanya Ustaz. Apa betul? Nggak boleh nyindir Ustaz Tahta. Jadi gini, orang menikah itu harus memang akan maksiat terus itu. Ketika Allah ngasih mulut untuk makan, ya, otak untuk berpikir, kita diberi nafsu. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau kamu sudah waktunya nikahlah, lebih aman dari maksiat nantinya. Nah, terus justru kalau kita itu tidak menikah, kayak ada orang ajaran tidak boleh nikah, itu tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Ya, sedangkan makanya dikira seakan-akan aneh mereka ini. Dalam Islam, ibadah yang paling dibenci iblis itu nikah. Karena pahala terus gitu. Nggak enak, pahala lagi. Kalau cuma sholat, puasa kan ketika melakukan. Kalau ini enggak, berdua pahala. Senyum ke istri pahala. Ya. Kita berbaik sudah, ya. Pahala terus. Makanya paling enggak disukai iblis itu nikah. Man. Ya. Kok bisa nikah ini dianggap seakan-akan malah ikutlah Yesus ini. Andaikan dia itu tidak buru-buru dibun-bun, poligami pasti dia itu. Karena gini ya, benar kata Gus Baha itu. Orang kalau dia pendakwah, wajib menikah itu. Karena yang bisa obatnya orang yang berdakwah atau apa itu memang istri. Yang bisa satu-satunya yang bisa membuat adem itu istri. Makanya para nabi itu kenapa? Daud 100, Salomo 700. Gitu ya. Karena memang kok ada ajaran malah tidak boleh nikah gitu. Kecuali banyak nabi-nabi. Kalau seperti Nabi Yahya, Yesus misalnya tidak menikah misalnya. Karena memang masih muda sudah dibun-bun sama umatnya. Gitu loh ya. Jadi bukan karena tidak mau nikah, bukan. Terburu-buru mau dibun-bun. Ya, jadi salah kalau dianggap menikah itu seakan-akan hal yang apa? Justru pahala kok. Kalau menurut mereka seakan-akan apa ya, jelek gitu. Kok bisa gitu. Ya. Apalagi ajaran tidak boleh nikah, fokus ke Tuhan. Tidak mungkin fokus.
Makanya dalam Islam itu kalau ada laki-laki mana yang mau jadikan imam sholat. Pertama, harus menguasai bacaannya bagus. Yang kedua, dahulukan yang hafal Qur'annya. Terus nanti kalau sama semua, saya dengan Madu sama. Hafalannya sama, bacaannya sama-sama bagus. Tapi Madu menikah, saya belum. Madu dahulukan. Coba, justru jelek. Bang Yuda tahu itu, ya. Misalnya sama semua, mana yang dahulukan? Ilmunya sama, bacaan Qur'annya sama-sama bagus. Satunya menikah, satunya belum. Yang menikah ini dahulukan. Kalau ditanya alasannya apa? Lebih menenangkan katanya. Gitu. Gitu. Jadi yang benar itu gitu. Buktinya para nabi itu menikah, bahkan banyak istri. Oke. Pokoknya aku nggak ikut-ikutan nyenggol, Ustaz. Itu Bang GR ya. Mantap, mantap. Ada Eli Watmiati. Selamat malam, Eli Watmiati. Eli Watmiati. Panggilan terakhir untuk Eli Watmiati. Yalah, ya. Oke. PlayStation Bang Putune Mina Jinggo yang nge-mute orang Osing. Padahal Bang Badul Bari.